jaga kiai. Siap. Mestinya kamu di rumah saya tuh tiap jaga saya. Saya terima perintah Ini Kiai. Banser ini, ya. Ya, siap. Nah, tapi akhirnya Banser kiainya tidak jaga gereja yang Allah dijaga. Subhanahu. Bagaimana? Siap. Bener kan saya ngomong? Betul ya. Dengan Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak saya Mudin, saudara, ya saya menjadi orang Kristen, saudara, itu tidak ada yang ngajak, saudara, karena kami dari keluarga seperti itu. Nah, kami sangat fanatik, saudara, dengan Islam NU, saudara. Makanya ini baju saya NU, saudara. Nah, saya sekarang Kristen NU, saudara. Ya, kalau saya sekarang Kristen NU, saya lihat ada saudara saya pakai Banser, ya saya juga anggota Banser, saudara. Ya, kebetulan. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada yang bisa. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab. Ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbitul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali, sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau deh. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat
Itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas, itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal gak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali, karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bako itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir, Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi, kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain, dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini, tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, ini cerita ke saya Abdul Haddad, kata saya Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu, karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya ad-dhahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah, karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi az-zahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu nisbatul far'i ilal asli.